warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para peserta tahsin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sedulur Golkar Jatim, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian tahsin yang diselenggarakan DPD Golkar Provinsi tingkat 1 Jawa Timur. Kita akan kembali mengasah kajian kita tentang batasan dan tingkatan tafhim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bacaan yang bagus itu harus bacaan yang sesuai kestabilan. Tartil itu artinya stabil, termasuk di dalam pelafalan huruf-hurufnya. Sebagaimana sebuah syair, mukammilan min ghairi ma takallufin bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Dibaca sempurna tanpa melebihi batas, dengan halus, jelas, dan enak bacaannya tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu kita harus berusaha. Usaha itu hanya bisa kita lalui dengan melatih lisan kita, riyadhatul lisan, membiasakan lisan kita supaya lisan kita bisa lincah, termasuk di dalamnya tentang melafalkan huruf-huruf yang tebal dan tipis. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, huruf-huruf tebal yakni di dalam huruf isti'la, khussa, din, qidh, kha, shad, qaf, dod, dha. Itu dia memiliki karakter yang tebal. Bahkan di dalam pelafalannya, vokalnya dia tidak sama dengan huruf-huruf yang lain. Contoh, kalau yang lain a, ba, ta, tapi kalau huruf isti'la itu o, kha, sha, do, bukan a, bukan kha, bukan sha, bukan gha. Nah, itu huruf isti'la. Maka cara pelafalan o yang tepat di dalam huruf isti'la, ya, itu seperti kalau kita melafalkan vokalnya hono coroko, tapi diperberat sedikit. Kalau kita persiskan dengan o yang di ejaan Indonesia, itu terlalu berat, kelebihan. O, kalau o, ya, teman-teman, kita baca kho, so, itu terlalu berat. Kalau kita membacanya dengan kha, sha, itu sudah hampir tepat, tinggal ditambahi, diberatkan sedikit. Kho, kho, sha, gha, do, begitu, ya. Jadi pelafalan huruf-huruf isti'la, ya, itu bacaan tafkhimnya harus dibatasi. Nisbatnya harokat fathah, jangan sampai o ataupun a. Lebih tepatnya kita diuntungkan dengan ketika melafalkan aksara Jawa, o. Tapi itu diperberat sedikit. O, kho, so, gho, do, to. Ya. Kemudian bagaimana ketika huruf isti'la itu berharokat, dhammah, fathah, kasrah, ataupun sukun. Di saat fathah, dhammah, sukun, ya, itu pelafalnya bisa sempurna, ketebalannya bisa
dilafalkan dengan baik. Tapi saat kasroh, ya, saat kasroh maka ketebalannya dikurangi. Karena kalau kita tetap terpacu di dalam pelafalan harokatnya, ya, itu maka dia bunyinya seperti ini. Seperti kui, itu tidak boleh. Semisal kui, mustaqim, taqim itu tidak boleh. Oim tidak boleh. Jadi yang benar mustaqim, taqim gitu. Mustaqim gitu. Ada, pernah mungkin kita dengar, ada, pasti ada, ketika orang melafalkan ihdinas shiratal mustaqim, qim, begitu, ya. Jadi ketebalannya ketika berharokat kasrah, tafkhimnya itu berkurang, tapi harus tetap terjaga ketebalannya. Contoh qila, bukan qila, tapi qila. Jadi bacanya qi, bukan qui, bukan qi, bukan ki. Kalau ki itu kaf, tapi benar qi, ya, qi. Meskipun ketebalannya dikurangi, tetap harus terjaga ketebalannya, ya. Kemudian ri, bukan wi, tapi ri, ya. Qila, ghidha, ya. Contoh mulaqikum, zila, bukan zi, tapi zi, ya. Jadi tidak boleh wi, karena kita ngukemi ketebalannya, akhirnya terpengaruh di dalam pelafalan harokatnya. Tidak boleh. Mulaqikum, zilaluha gitu. Coba kita lafalkan. Qila, dulangi, qila, ghidha, mulaqikum, zilaluha, ya. Itu pelafalannya. Jadi ketika berharokat fathah, dhammah, sukun, itu sangat sempurna ketebalannya. Tapi ketika kasroh, ya, karena kasroh ini ringan, antara yang ringan dengan yang tebal itu kan sedikit berlawanan, makanya ketebalannya dikurangi, tapi tetap sifat tafkhimnya, tebalnya tidak boleh hilang sama sekali, tetap harus terjaga. Oleh karena itu ulama qurra, para ahli tajwid, tetap sepakat melarang membaca tipis pada semua huruf isti'la, ya. Jadi contoh yaqta'una, coba dilafalkan bersama, yaqta'una, famanid turra, wa qad khalaqakum atwara, wa 'ala Allahi qasdus sabil. Ya, penekanannya di mana? Penekanannya ketika huruf tafkhim, huruf yang tebal itu didahului oleh huruf yang tipis, sehingga yang tipis tidak boleh terpengaruh yang tebal tidak boleh terpengaruh yang tipis. Tapi rata-rata yang terjadi yang tipis terpengaruh yang tebal.
Kalau yang tebal terpengaruh yang tipis itu jarang sekali. Karena biasanya beratnya lisan kita untuk melafalkan itu biasanya ketika melafalkan huruf-huruf yang tebal, yang tafkhim, membuat lisan kita ini seakan-akan kayak ancang-ancang gitu, persiapan untuk yang tebal. Nah, itu semoga yang sedikit ini bisa menambah kehati-hatian kita, kejelian kita, ketelitian kita di dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran, sehingga bacaan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Semoga bermanfaat dan barakah untuk kita semuanya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.